Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Saya Rahman Sasmito dari SMK Kartika 51 Balikpapan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru peserta PPG dalam jabatan EPTK Universitas Negeri Medan, nomor peserta 20.5716571956 dan NIM PPG 9233413523. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kerja saya pada hari Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024 yang bertepatan di SMK Kartika 51 Balikpapan. KD yang saya ambil adalah pengenalan dan cara menggunakan alat ukur mikrometer dengan model based learning, problem based learning, pendekatan saintifik dan mode diskusi dan untuk kerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran tentang materi alat ukur, silahkan kalian berdoa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut Oke, sekarang saya absen. Apa ada yang tidak masuk? Nggak ada? Abdul Malik, Abdi Pratama, Adil, Baihaki, Burhanuddin, Fahri, Ferdi, Farman, Muhammad Iqbal, Serkan, Najril, Rapli, Rasya, Jonathan, Radityo, Rafiq, Rafael, Wisnu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita untuk yel dulu. SMK bisa. SMK Kartika jaya. Oke, terima kasih. Untuk alat ukur mikrometer biasanya kita gunakan pada saat praktek pembelajaran. Dan untuk materi sebelumnya adalah kemarin apa? Coba ada yang bisa jelaskan? Ya Pak. Oke. Dan sebelumnya penggaris dan jangka sorong, fungsinya dari jangka sorong adalah untuk mengukur sebuah benda dengan diameter luar, dalam dan kedalaman dengan satuan milimeter dan inci. Oke, itu materi sebelumnya adalah jangka sorong untuk mengukur sebuah kedalaman, terus diameter luar dan diameter kedalaman untuk mengukur suatu benda. Dan untuk materinya selanjutnya adalah kita menggunakan alat ukur mikrometer. Mikrometer biasa kita gunakan untuk mengukur suatu benda yang berbentuk sebuah lingkaran. Contoh, nanti kita akan mengukur sebuah piston dan benda lainnya. Mikrometer. Oke, tujuan pembelajarannya
Yang pertama adalah mampu memahami fungsi alat ukur mikrometer. Jadi yang pertama adalah kalian untuk mengenal, memahami sebuah benda alat ukur, yaitu adalah mikrometer. Yang kedua, mampu membedakan alat ukur mikrometer. Jadi ada beberapa alat ukur mikrometer. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran dan pembacaan alat ukur mikrometer. Jadi nanti pas pada saat kita sudah selesai melakukan pengenalan alat ukur, kita akan melakukan pengukuran dan pembacaan mikrometer. Oke, lanjut. Ini adalah kegiatan intinya. Ini adalah jenis-jenis mikrometer. Yang pertama, ini adalah mikrometer bagian luar. Ini nanti kita pakai atau kita gunakan untuk mengukur sebuah benda. Yang kedua, apa namanya ini? Mikrometer dalam. Yang ketiga, mikrometer bagian kedalaman. Lanjut. Di sini adalah pengantar mikrometer. Coba dibaca salah satu, sharekan. Pengantar mikrometer. Satu, mikrometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda kecil dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dalam pengukuran pastikan mikrometer dalam kondisi bersih dan bebas dari debu atau kotoran. Oke, jadi yang pertama adalah mikrometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda untuk ketelitiannya. Jadi kita bisa mengetahui suatu benda dengan ukuran diameternya. Yang kedua, dalam pengukuran pastikan mikrometer dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada namanya kotoran dan tidak boleh ada namanya karat. Kalau sudah terjadi karat, mikrometer tidak bisa digunakan lagi karena akan mengganggu ukuran-ukurannya. Ini adalah bagian-bagian mikrometer. Yang pertama, poros tetap. Ini contohnya, dia tidak bergerak. Dia diam di sini. Yang kedua, poros geser. Poros geser nanti akan bertujuan dia akan maju dan mundur. Yang ketiga, ini adalah penguncian. Penguncian agar tidak terputarnya atau tidak bergesernya pada poros geser. Selanjutnya frame. Frame ini untuk yang kita pegang nanti. Selanjutnya skala utama. Nah, di sini skala utama ini adalah ukurannya dari 0 sampai misalkan 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100 dan seterusnya. Ini skala nonius. Skala nonius ini untuk yang diputar. Jadi kalau kita untuk melakukan pengukuran, yang diputar adalah dari recetnya ini atau dari pemutarnya sini. Jadi tidak boleh menggunakan yang dari sini. Ini untuk memutarnya, untuk memajukan poros geser, dan recetnya ini juga untuk memutarkan poros gesernya ini. Selanjutnya, cara kalibrasi. Coba Jonathan baca. Cara kalibrasi mikrometer. Pertama, buka skru pengunci dengan misalkan mengunci berlawanan dengan arah jarum jam sampai longgar. Kedua, dorong rahang geser sampai menyentuh rahang tetap. Yang ketiga, perhatikan angka 0 pada skala nonius. Yang keempat, jika angka 0 pada skala nonius sejajar dengan angka 0 pada skala utama, artinya alat ukur sudah terkalibrasi dan siap digunakan. Yang kelima, jika angka 0 pada skala nonius tidak sejajar dengan angka 0 pada skala utama, maka lakukan pembersihan pada rahang-rahangnya. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah buka skrup penguncian untuk memutarkan skrup penguncian. Contoh yang ini, pengunciannya dibuka dulu, tidak boleh terlock. Selanjutnya, dorong rahang geser sampai menyentuh rahang tetap. Perhatikan angka 0 pada siklus nonius. Skala noniusnya yang mana? Ini. Jadi nanti di sini ada angka 0 dan dia akan maju di sini sejajarkan dengan angka 0 yang pertama ini. Terus jika angka 0 pada skala nonius sejajar dengan angka 0 pada skala utama, artinya alat ukur sudah terkalibrasi. Jadi angka 0 yang di skala nonius dan di skala utama itu harus sejajar, tidak boleh geser atau tidak boleh lebih dan kurang.
Selanjutnya, jika angka 0 pada skala nonius tidak sejajar pada angka 0 skala utama, maka lakukan pembersihan pada rahang. Lanjut, penggunaan mikrometer. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur antara wajah dan ukur. Contoh, ini adalah cara pengukurannya. Dia menggunakan mikrometer luar. Dan ini kita mulai mengukur nokennya. Yang kedua, putar roda utama untuk membuka wajah. Ukur hingga menyentuh benda. Ini kita putar dulu, kita longgarkan. Lalu kalau sudah, kita majukan lagi, kita putar. Putar roda sempit untuk menyempitkan wajah, ukur hingga sempurna. Dan ini yang kita putar sampai menyentuh pada benda. Selanjutnya, baca skala mikrometer. Bacalah dua angka besar, skala utama dan skala nonius. Lalu dan tambahkan dengan angka kecil pada roda sempit. Jadi yang pertama kita baca adalah di skala utamanya. Jika skala utamanya sudah ketemu, lalu kita baca di skala noniusnya. Oke, cara untuk melakukan perawatan mikro. Yang pertama, kita melakukan perawatan mikrometer. Pertama, ketika kita sudah menggunakan mikrometer, maka bersihkan bagian-bagian mikrometer, bersihkan bagian-bagiannya dengan anti korosi dan pelumas khusus. Jadi setelah kita untuk menggunakan alat ukurnya ini di suatu benda, kalau sudah selesai silahkan dibersihkan dulu, kalian lap-lap atau kalian bersihkan dengan pelumas, disemprot. Lalu yang kedua dilap semua bagian. Misalkan terjadinya tempel nanti terkena oli atau gimana, itu kalian lap. Ketika sudah kering, maka kembalikan pada skala posisinya 0. Jadi distabilkan lagi semuanya, dikalibrasikan lagi ulang dengan skala utamanya dan skala noniusnya dengan sejajar. Yang keempat, simpan mikrometer pada peti kayu atau box dan pastikan bebas dari getaran atau sinar matahari biar tidak terjadinya karat. Sekarang waktunya kalian untuk mencari data. Ini Bapak bagikan sebuah LKPD yang nanti kalian isi. Yang pertama kelompok, yang kedua kelas, yang ketiga nama siswa kalian. Di sini ada beberapa penjelasan tentang tujuan pembelajaran, kegiatan, dan materinya yang tadi. Dan ada beberapa soal nanti kalian kerjakan. Dan ini nanti ada soal tentang pengukuran. Jadi nanti kalian mengukur diameter piston, ada 2 piston, dan diameter camshaft noken as. Yang pertama adalah di sini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan di sini kelompok 3. Oke, semua sudah ada alat dan bahan. Bahan yang kita pakai adalah yang pertama piston. Itu menggunakan alat ukur mikrometer dari ukuran 75 sampai 100. Dan yang kedua mikrometer yang ukuran 0 sampai 25. Dan untuk yang mengukur 0 sampai 25 menggunakan noken as ini, tapi nanti gantian. Oke, sekarang kalian bisa melakukan pengukuran. Diisi dulu nama siswa. Oke, yang kelompok pertama gimana? Pak, mau ukur, Pak. Oke, yang pertama kalian ukur dulu yang ini buat gantian sama temanmu. Ayo, lakukan pengukuran. Diukur dulu, baru nanti menggunakan standnya itu. Oke, dikalibrasi dulu. Oke, sip, sudah dikalibrasi. Yang kelompok 3 gimana? Sudah dikalibrasi? Coba. Oke, skala utamanya di 0 dan skala noniusnya juga di 0, sejajar. Kalian menggunakan mikrometer ukuran dari
75 sampai 100. Kalau sudah kalian kalibrasi, lalu lakukan pengukuran diameter piston. Sudah diukur? Berapa piston yang pertama? Belum ditambahin tuh sama kawan masuk dia terus nanti Ayo, skala utamanya berapa? Berapa, Serkan? Skala utamanya? 95 Berapa? 95, berapa? 50. 95,50 ditulis piston yang pertama. Bagaimana kelompok 3? Berapa ukuran yang pertama? utamanya 94 Pak. 94,75. Sudah ditulis. Terus yang piston kedua, ini sudah belum tadi? Sudah diukur? Oke, ini lanjut yang kedua, ini yang kalian ukur. Gantian. Oke, gimana kelompok yang pertama? Kelompok 1. Coba lakukan pengukuran diameter pistonnya, dibuka dulu pengunciannya. Harus sejajar ya. 96,50 Pak. 96 skala utamanya, skala noniusnya 50 Pak. 0,50. Oke, ditulis. Ini yang piston pertama. Oke, pistonnya sudah ya. 2 piston sudah. Sekarang noken asnya. Ini menggunakan ukuran yang berapa? 0 sampai 25. 0 sampai 25 dilakukan caranya kalibrasi. Kunci. Nah. Berapa ukurannya? Berapa? 40,20 ditulis. Oke, sekarang yang kedua, yang bagian satunya ini. Tadi ini sudah belum? Ya, sekarang yang ini 40,47. Oke, 40,47. Beda enggak dengan hasil yang pertama tadi? Yang pertama tadi berapa? 40,20. Yang kedua 40,47. Sekarang yang ini, noken. Menggunakan mikrometer yang ukuran berapa itu? 0 sampai 25. Sudah? Yang pertama diukur adalah diameter sudutnya ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua benda yang diukur. Sudah? Nah, sekarang kalian tadi cari yang pembuktian untuk ukuran yang aslinya. Ya, yang tadi standarnya ini hasilnya pengukurannya berapa? Sekarang itu kalian cari. Oke, sekarang kalian cari ukuran reelnya pistonnya itu adalah punya doser D85. Berapa aslinya ukurannya? Berapa ukurannya? Reelnya 41,00 Pak. 41,00. Itu untuk ukuran diameter camshaft noken asnya. Iya Pak. Nah, sekarang dicari diameter ukuran pistonnya.
Oke, sudah dapat ukurannya untuk diameter pistonnya. Yang pertama 97,00 Pak. Terus yang kedua. Sama Pak, 97,00. Oke, sekarang kalian cari keterangannya di sini, kalian jabarkan keterangannya, berapa selisihnya, dan nanti kalian kerjakan kesimpulannya ini seperti apa untuk ukurannya ini dan solusinya bagaimana. Oke, sekarang dikerjakan. Oke, kalian sudah dapat ukuran standar hasil dari diameter piston yang pertama. Ini yang hasil kalian ukur dan ini standar hasilnya. Ini keterangannya, kalian tulis berapa selisihnya untuk diameter piston dan diameter noken asnya, dan kesimpulannya dan solusinya. Sekarang itu yang kalian kerjakan. Oke, sekarang itu berdiskusi dengan kelompokmu. Untuk keterangannya, selisihnya adalah yang piston pertama 0,50, yang kedua piston 0,53, lumayan selisihnya. Terus diameter noken as selisihnya 0,51, yang kedua 0,74. Nah, sekarang kalian cari kesimpulannya, menarik kesimpulannya seperti apa dan solusinya, apakah untuk melakukan penggantian dengan komponen yang baru atau seperti apa. Nanti kalian diskusikan ke depan. Kalian presentasikan dari semua yang kalian ukur itu. Oke, kerjakan. Ya, kesimpulannya gimana? Ditulis. Kesimpulannya. Ditulis sudah. Nanti itu kalian presentasikan ya di depan. Kesimpulannya dulu diisi bahwa ukuran selisihnya. Oke, piston yang pertama mengalami pengikisan, betul. Kalian harus bisa menarik kesimpulannya. Oke, yang piston kedua selisihnya 2 mili. Terus diameter noken as ya di bawahnya situ. Ayo saling berdiskusi. Oke, sekarang solusinya yang kalian pilih dari piston 1, piston 2 dan diameter noken A1 dan 2. Solusinya bagaimana untuk kelanjutannya? Apakah emang nanti kalau misalkan di repair atau mau diganti dengan baru? Itu kalian cari solusinya seperti apa. Ayo gimana? Diskusi. Oke, jadi solusinya adalah pistonnya diganti dengan baru, tapi kalau camnya di repair ulang. Oke, ditulis. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah?
Oke, sekarang saya cek lagi kelompok 1. Oke, untuk komponen diukur sudah selesai. Kesimpulannya, diameter piston dan diameter camshaft sudah selesai, dan solusinya juga sudah. Kelompok 2. Kelompok 2, komponen yang diukur sudah selesai, kesimpulannya sudah, dan solusi juga sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kalian presentasikan, maju. Kalian presentasikan hasil yang kalian ukur. Yang pertama adalah kelompok 1, silahkan maju. Ukuran diameter piston 1 96,50 mm dan standar hasil pengukuran pistonnya 97,00 mm. Diameter piston 2 hasil pengukurannya 96,47 mm. Standar hasil pengukurannya 97,00 mm. Selisih diameter piston 1 sama standar hasil pengukuran adalah 0,50 mm. Dan selisih diameter piston 2 adalah 0,53 mm. Hasil pengukuran diameter noken as 1 40,49 mm dan standar hasil pengukurannya 41,00 mm. Diameter cam noken as 2 40,26 mm. Standar hasil pengukuran 41,00 mm. Selisih noken as 1 0,51 mm dan selisih diameter noken as 2 0,74 mm. Kesimpulannya, 1. Karena selisih sudah melewati standar pengukuran, mata piston sudah tidak layak digunakan kembali. 2. Karena selisih sudah jauh, cam noken as jika tidak diganti dapat mengakibatkan kerusakan pada engine. 4. Solusi. Kedua piston tersebut tidak layak digunakan kembali sehingga harus dilakukan penggantian part yang baru. Yang kedua, cam noken as dapat digunakan kembali dengan cara direpair kembali. Oke, mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang menanyakan? Oke, kelompok 3. Repair di tambah daging baru dibubut tulang. Oke. Dihapus dulu teman-teman ya. Oke, lanjut. Kelompok 2. Maju. 1. Diameter piston 1. Hasil pengukuran 94,81 mm. Standar hasil pengukuran 94,33. Kesimpulan, piston 1 bahwa ukuran selisihnya berlebih 0,48 dari ukuran standarnya. Diameter piston 2. Hasil pengukuran 95,31. Standar hasil pengukuran 95,33. Kesimpulan, piston 2 bahwa ukuran selisihnya kurang 0,02 dari hasil standarnya. 2. Diameter cam noken as 1 hasil pengukuran 40,20 mm. Standar pengukuran 40,25 mm. Kesimpulan, noken as 1 bahwa ukuran selisihnya kurang 0,05 dari ukuran standarnya. Diameter cam noken as 2 hasil pengukuran 40,47 mm. Standar hasil pengukuran 40,50 mm. Kesimpulan, noken as
2 bahwa ukuran selisihnya kurang 0,03 dari ukuran standar. Solusi: apabila tidak memenuhi ukuran standar, maka harus diganti dengan yang baru. Dan jika selisih ukuran standarnya sedikit, maka masih bisa diperbaiki atau di-repair. Oke, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Oke. Kenapa pistonnya harus diganti? Karena selisih dari standarnya berlebihan. Karena selisih dari standarnya berlebihan, jadi untuk wajib diganti. Karena kalau piston tidak bisa di-repair ulang. Oke, terima kasih. Terima kasih temannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengukuran diameter rekan-rekan saya. Untuk standar pengukuran pada piston yaitu 97,75. Diameter piston pertama yang diukur oleh rekan saya 94,75, diameter piston kedua 93,75. Jadi keterangannya diameter piston 1 3,00, diameter piston 2 4,00. Untuk Kemnaken standar pengukurannya 41,00 mm. Untuk pengukuran diameter Kemnaken A1 pengukurannya 40,26 mm. Kemnaken A2 40,64. Keterangannya 0, Kemnaken A1 0,74, Kemnaken A2 0,36. Kesimpulannya, piston mengalami pengikisan dan kausan sebesar piston 1 30 mm, piston 2 400 mm. Untuk diameter Kemnaken As 1 dan 2 mengalami pengikisan dan kausan sebesar 0,74 dan 0,36. Solusinya, piston diganti baru karena mengalami pengikisan yang terlalu besar. Untuk Kemnaken As di-repair karena hanya mengalami pengikisan kecil. Dengan cara ditambah daging kemudian dibubut kembali sesuai ukuran standarnya. Oke, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ditanyakan. Oke, kelompok 1. Kenapa noken bisa terjadi pengikisan? Ayo, dijawab. Karena kurangnya oli pada standar engine. Kurangnya oli. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke, semua sudah dipresentasikan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang simpunin dulu alatnya, dikembalikan lagi seperti semula. Alat ukurnya dimasukin di dalam kotaknya kembali. Pistonnya dibawa maju lagi sini semua. Ayo dikembalikan semuanya. Oke, sekarang kalian sudah selesai menggunakan alat ukur mikrometer dengan menggunakan benda mengukur diameter piston dan diameter Kemnaken As. Sudah bisa menggunakan alat ukur mikrometer? Sudah bisa semua ya? Oke, sekarang kalian kerjakan soal esai ini. Nanti kalau sudah selesai lalu dikumpul. Sekarang kalian kerjakan.
Sudah? Nah, sekarang bukunya kalian kumpul masing-masing, taruh di depan. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari mikrometer dalam dan kedalaman. Masih ada 2 materi mikrometer. Untuk pertemuan selanjutnya itu nanti ya, minggu depan. Sekarang kalian bisa pimpin doa ketua kelas untuk mengakhiri pelajaran. Ketua kelas pimpin doa. Doa baik. Doa selesai. Oke, sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.